Halo guys, lanjut episode 10. Setelah urusannya di butik selesai, Vina pun memutuskan untuk pulang. Masih ada yang harus ia temui sebelum pulang ke kampung. Sesampainya di kos, Vina langsung berjalan menuju sebuah rumah yang berada tepat di samping kosnya. "Permisi," ucap Vina dari depan. Tidak lama keluar seorang wanita berumur yang tak lain adalah pemilik kos tempat Vina tinggal. "Vina," sapa pemilik kos bernama Lisa. "Ayo masuk," lanjut Bu Lisa mempersilahkan Vina untuk masuk ke dalam rumahnya. Vina pun masuk ke dalam, mereka lalu duduk di ruang tamu. "Ada apa Vina?" tanya Bu Lisa. Sebelumnya Vina mau minta maaf kalau selama tinggal di kos Ibu Vina banyak melakukan kesalahan yang kurang berkenan di hati Bu Lisa. "Jadi begini Bu, Vina mau pamit sama Ibu. Rencananya besok Vina mau kembali ke kampung halaman dan mungkin tidak akan kembali lagi ke sini," jelas Vina. "Loh kenapa?" tanya Lisa penasaran. "Vina sudah memutuskan untuk tinggal dan merawat Bapak di sana. Vina sudah terlalu lama pergi, mungkin ini sudah waktunya Vina kembali," jawab Vina. "Lalu bagaimana dengan kos yang sudah kamu bayar untuk 1 tahun ini? Apa Ibu kembalikan saja setengahnya?" tanya Bu Lisa. "Tidak usah Bu, Vina ikhlas, Bu juga sudah baik sama Vina selama bertahun-tahun tinggal di tempat ini," tolak Vina halus. "Ya sudah kalau begitu, Ibu tidak tahu lagi harus berkata apa. Ibu cuma bisa berdoa semoga Tuhan menjagamu selama perjalanan. Tulus Bu Lisa." "Amin." Sekali lagi Vina ucapkan terima kasih banyak sama Ibu. Kalau begitu Vina pamit mau ke kamar untuk membereskan semua barang-barang Vina yang akan dibawa besok. "Lia silahkan," sahut Bu Lisa. Vina pun beranjak berdiri dari tempatnya disusul Bu Lisa yang mengantarnya sampai di depan kamar Vina. Wanita itu mulai memasukkan satu-satu barangnya ke dalam tas besar yang akan dibawanya besok. Semua barang-barang pemberian Devan juga ia masukkan. "Mulai sekarang aku akan berjuang sendiri demi anak yang ada dalam kandunganku," tekad Vina. Tangannya lalu mengelus-elus perutnya yang masih datar itu sambil berbicara pada bayi yang ada di dalam. "Kamu bukan kesalahan, kamu adalah anugerah yang Tuhan kasih. Meskipun nanti kamu lahir tanpa sosok ayah, tapi Bunda akan tetap berusaha agar kamu tidak kekurangan kasih sayang seperti anak-anak lain yang memiliki keluarga lengkap. Masih ada Bunda dan kakek yang sayang sama kamu." Air mata tiba-tiba mengalir keluar tanpa diminta-minta. "Kamu harus tumbuh sehat di dalam," lirih Vina. Berbicara dengan mulut bergetar, Vina kembali membereskan barang-barangnya. Waktu terus berputar dari siang menjadi malam. Vina juga sudah selesai dengan kegiatan beres-beresnya. "Hufet, akhirnya selesai juga," gumam Vina. "Huek, huek." Rasa mual itu kembali datang. Cepat-cepat Vina berjalan menuju kamar mandi. "Hah, sampai kapan aku harus merasakan rasa tak nyaman ini?" keluh Vina. "Aku juga belum makan malam," sambung Vina, berbicara pada dirinya sendiri. Merasa agak mendingan Vina pun berjalan keluar dari kamar menuju dapur untuk memasak apapun yang bisa ia makan. Kebetulan di dalam kulkas itu Vina masih memiliki persediaan bahan makan, ada ikan dan ada sayur. Jadilah Vina mengolah bahan-bahan itu. Setelah masakannya jadi, Vina pun memakannya dengan lahap. Hanya makanan sederhana tapi itu cukup untuk membuat rasa laparnya hilang. Perut sudah diisi dan saatnya Vina mengistirahatkan tubuhnya sebelum besok Vina memulai harinya dengan lembaran baru di kampung halamannya. Devan baru saja menyelesaikan pekerjaannya saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Semenjak hubungannya dengan Vina berakhir, Devan memilih menyibukkan diri dengan berbagai pekerjaan agar pikirannya tidak terus tertuju pada Vina. Tapi cara itu tidak selamanya berhasil. Buktinya, saat ini Devan tengah duduk sambil melihat layar ponselnya yang menunjukkan foto wanita itu.
Tangannya mengusap lembut foto itu. Ark, aku ingin melihatnya. Tapi aku takut tidak sanggup melihat tatapan bencinya padaku. Batin. Devan sedih. Tiba-tiba saja Devan berdiri lalu menyambar kunci dan tas kerja yang tadi ia letakkan di atas meja. Suasana saat itu sudah sepi, hanya Devan dan security yang menjaga kantor itu. Viko sudah lebih dulu pulang atas perintah Devan. Lagi pula Viko tidak perlu menemaninya hingga larut karena itu sudah lewat jam kerja. Pak Devan. Sapa security itu saat melihat Devan turun dari lantai atas. Devan hanya mengangguk lalu pergi menghampiri mobilnya. Tidak lama mobil itu melaju kencang, meninggalkan kantor. Entah kemana tujuan Devan kali ini. Devan menghentikan mobilnya agak jauh dari sebuah rumah. Matanya terus memandang ke arah rumah itu, berharap orang yang ingin ia lihat keluar menampakkan wajahnya walau hanya sebentar. Sudah hampir setengah jam Devan menunggu tapi orang yang ia tunggu-tunggu tidak keluar juga. Apa Vina sudah tidur ya? Gumam Devan. Bertanya-tanya. Tolong keluarlah sebentar, aku ingin melihatmu. Lanjut Devan berharap. Beberapa menit berlalu tapi tidak ada tanda-tanda orang akan keluar dari tempat itu. Vina pasti sudah tidur, tebak Devan. Dengan perasaan kecewa Devan menjalankan mobilnya pergi meninggalkan tempat itu. Dari mana kamu Devan? Kenapa beberapa hari ini kamu sering sekali pulang larut? Apa kamu pergi menemui wanita itu? Tanya Santi beruntun tepat saat Devan masuk ke dalam rumah. Devan berdecak kesal, dia baru saja sampai dan mamanya sudah menyambutnya dengan berbagai pertanyaan. Devan baru pulang kerja mah. Jawab Devan. Berusaha tenang. Kerja sampai malam begini. Hardik Santi. Kamu pasti menemui perempuan itu. Ingat, sebentar lagi kamu akan menikah dengan Tiara. Sambung Santi. Devan tidak menemui Vina, Ma. Kami sudah putus. Balas Devan dengan wajah frustasinya. Menghadapi Santi. Bagus. Memang seharusnya itu yang kamu lakukan dari dulu. Sahut Santi. Devan capek mau istirahat. Balas Devan lalu pergi menuju kamarnya. Sementara Santi, wanita itu menutup pintu rumah yang belum sempat Devan tutup tadi lalu pergi menyusul suaminya ke kamar. Pagi hari, Vina sudah siap dengan tas di tangannya. Sebelum pergi ke Vina menyempatkan diri ke rumah Ibu Lisa untuk mengembalikan kunci kamar itu. Bu Lisa, Vina pamit. Sekalian Vina, kembalikan kunci kamar ini, ucap Vina pada Bu Lisa yang tengah berdiri di depannya. Lia Vina, kamu hati-hati di jalan. Balas Bu Lisa. Setelah itu Vina pun pergi menuju terminal bus. Menempuh perjalanan yang panjang akhirnya Vina pun sampai di depan sebuah rumah sederhana. Khas rumah-rumah desa pada umumnya. Dalam hati Vina merasa takut dan gugup. Beberapa kali Vina menghembuskan nafasnya kasar demi mengusir rasa takut dalam hatinya. Dengan tangan yang basah karena gugup, Vina mengetok-ngetok pintu kayu itu. Beberapa kali Vina mengetok barulah terdengar suara pria paruh baya dari sana. Lia, sebentar, sahut pria paruh baya itu. Tidak lama pintu terbuka. Ayah, ucap Vina gagap. Vina, balas pria paruh baya itu. Vina langsung memeluk ayahnya erat melepaskan rasa rindu yang bertahun-tahun ini ia pendam. Vina, anak ayah, ucap Adi, ayah kandung Vina. Tanpa sadar Vina menangis di pelukan Adi. Maafkan Vina, ayah Ishak wanita itu. Sudah, ayo masuk dulu, ajak Adi. Vina lalu merangkul ayahnya masuk ke dalam. Mereka lalu duduk di ruang tamu yang sempit itu. Kenapa barang bawaanmu banyak sekali nak? Tanya Adi heran. Selama ini setiap Vina pulang ke Ampung, anaknya itu hanya membawa tas ransel kecil saja. Karena hanya beberapa hari di rumah. Setelahnya, anaknya harus kembali ke kota untuk bekerja. Mulai sekarang Vina akan tinggal dengan ayah. Jawab Vina dengan sisa air mata yang masih melekat di mata-matanya. Sungguh, ya Tuhan, ayah senang sekali kamu
Kembali dan menetap di sini, ucap Adi bersyukur. Sekarang Adi tidak sendiri, ada Vina yang akan menemani hari tuanya. Ayah, ada yang Vina ingin katakan, ucap Vina. Ragu-ragu, bagaimanapun Vina harus menceritakan masalahnya pada sang ayah agar beban di hidupnya sedikit berkurang. Sebelumnya Vina minta maaf sama ayah. Lanjut, Vina dengan air mata yang kembali keluar. Ada apa nak? Kenapa kamu minta maaf? Tanya. Adi bingung. Vina. Vina hamil ayah. Maaf karena sudah buat ayah kecewa. Jawab Vina dengan isakan. Apa? Kaget Adi. Vina terus menangis. Ya ampun nak, kenapa bisa begini? Ucap Adi ikut menangis. Ayah merasa bersalah pada ibumu. Ayah merasa gagal mendidik anak ayah sendiri. Sambung Adi. Vina minta maaf, hanya kata maaf yang bisa Vina ucapkan. Semua sudah terjadi. Sekarang tugasmu adalah merawat anak itu dan mendidiknya kelak menjadi anak yang baik dan hidup di jalan yang benar. Kata Adi merangkul Vina. Mau marah pun sudah tidak ada gunanya, janin itu sudah hadir di dalam perut Vina. Adi juga tidak mungkin tega menyuruh Vina menggugurkan bayi yang tidak bersalah itu. Sekarang hanya bagaimana Vina bisa belajar dari kesalahannya dan memperbaiki keadaan. Vina merasa lega karena apa yang ia pikirkan selama ini tentang respon Adi nanti tidak terjadi. Tadinya Vina pikir Adi akan mengusirnya dan memutuskan hubungan mereka. Terima kasih ayah. Lirih Vina. Di tempat berbeda, Tiara dan Devan sedang berada di butik untuk melakukan fitting baju pengantin mereka. Kalau bukan karena paksaan Santi mana mungkin Devan mau ke sini. Bagaimana Devan? Apa gaun ini cocok untukku? Tanya Tiara yang tiba-tiba keluar dari ruang ganti. Devan yang sedari tadi hanya duduk diam pun mengangkat kepalanya melirik pada Tiara dengan wajah datarnya. Balas Devan datar. Lama-lama Tiara kesal dengan sikap Devan. Padanya, ini sudah keempat kali Vina bertanya. Dengan gaun yang berbeda-beda tapi jawaban Devan hanya, dan terserah. Sebenarnya dia niat tidak sih? Batin Tiara kesal. Ya sudah mbak aku pakai yang ini saja, akhirnya. Tiara memutuskan pilihannya sendiri pada gaun terakhir yang ia gunakan. Baik Nona, sahut karyawan butik lalu membantu Tiara melepas pakaiannya untuk dibungkus dan dibawa pulang oleh pelanggan mereka. Setelah urusan mereka selesai di butik itu, mereka pun beranjak pergi menuju mobil untuk kembali pulang. Dalam perjalanan, Devan aku lapar, apa boleh kita singgah sebentar? Di sebuah resto, ucap Tiara membuka percakapan di antara mereka. Belum sempat Devan menolak, bunyi telepon Tiara membuat Devan mengurungkan niatnya sebentar. Lia halo tante. Sapa Tiara pada orang yang menghubunginya. Kami baru saja selesai tante. Ini kami mau pergi makan siang, tiba-tiba Tiara berbicara lagi. Devan sudah tahu itu pasti Santi, mamanya. Lia tante. Ucap Tiara lalu mematikan teleponnya. Wanita itu lalu memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Tadi mama kamu berpesan, katanya abis makan. Kita harus pergi lagi ke toko perhiasan untuk memilih cincin nikah kita. Tempatnya di langganan mama kamu. Kata tante. Kamu tahu tempatnya. Lanjut Tiara. Sial. Geram Devan dalam hati. Devan tadinya ingin menolak permintaan Tiara untuk menghindari wanita itu tapi sekarang malah ia harus pergi lagi menemani wanita itu. Tidak lama, mobil pun berhenti di sebuah resto yang pernah Devan dan Tiara datangi. Entah kenapa Devan tiba-tiba mau menghentikan mobilnya di resto itu. Mereka pun masuk ke dalam. Lagi-lagi Devan memilih tempat yang sama yang pernah ia dan Vina tempati. Tempat itu berada di pojok belakang. Waktu itu, Devan memilih tempat itu karena Vina yang tidak mau orang-orang melihat mereka. Tiara yang melihat itu pun menduga bahwa Devan memilih tempat tertutup karena tidak mau kemesraan mereka dilihat oleh orang-orang. Tiara pikir Devan malu.
Tiara sudah membayangkan adegan suap-suapan. Dalam pikirannya, senyumnya mengembang, menunjukkan bahwa wanita itu tengah kasmaran. Mungkin Tiara sudah lupa dengan perlakuan dingin Devan tadi di butik hingga khayalannya melambung tinggi. Tidak lama pesanan mereka datang. Dan lagi, Devan memesan menu yang sama saat bersama Vina dulu. Kerinduannya pada Vina sudah tidak bisa diukur lagi. Seandainya takdir berpihak pada mereka, pastilah yang saat ini Devan temani untuk fitting baju maupun pilih cincin adalah Vina, gadis biasa yang berhasil mencuri hatinya. Kira-kira Vina sedang apa ya sekarang? Selama ini Devan sudah mencoba menghubungi Vina tapi nomornya tetap tidak aktif, hanya suara operator yang menyapanya. Sebegitu benci dan marahnya kah Vina padaku? Mengingat Vina membuat Devan tiba-tiba mengalihkan pandangannya pada Tiara. Dev baru tahu saat pertemuan keluarga itu kalau ternyata Tiara adalah pemilik butik tempat Vina bekerja. Apa aku tanyakan saja pada Tiara? Tapi, bagaimana kalau dia curiga? Batin Devan berkecamuk. Ingin sekali ia menanyakan kabar Vina pada Tiara. Tapi Devan tidak tahu cara bicara yang tepat agar Tiara tidak curiga padanya. Aku tahu caranya. Tiba-tiba sebuah ide muncul dalam pikirannya. Semua urusan telah selesai. Devan dan Tiara baru saja keluar dari toko perhiasan langganan Santi. Aku akan mengantarmu ke butik, ucap Devan. Ada tujuan lain di balik perkataannya tadi. Baiklah, ayo, ucap Tiara dengan senangnya. Tiara pikir Devan mulai suka padanya. Mobil pun melaju cepat meninggalkan toko itu. Devan seperti ingin cepat-cepat sampai di butik milik Tiara. 15 menit kemudian, Devan menghentikan mobilnya tepat di depan butik milik Tiara. Terima kasih Devan. Aku turun ya, kamu hati-hati di jalan, ujar Tiara sambil turun dari mobil itu. Dengan cepat Devan juga turun menyusul wanita itu. Tunggu, teriak Devan menghentikan langkah Tiara yang hendak masuk ke dalam butik. Devan, kamu tidak pulang? Bingung Tiara heran melihat Devan turun dari mobil tuh. Ada apa? Lanjut Tiara bertanya. Itu, apa aku boleh masuk dan melihat-lihat boutikmu? Ragu Devan bertanya. Kamu mau mampir di boutikku? Beo Tiara. Lia, memangnya tidak boleh? Devan balik, bertanya. Tidak, tidak, tentu saja boleh, bagaimanapun juga. Butik ini milik calon istrimu. Tentu saja, boleh kapan saja kemari. Balas Tiara. Kalau begitu ayo masuk, sambung Tiara. Devan pun masuk ke dalam. Ini kali pertama Devan masuk ke dalam butik tempat mantan kekasihnya bekerja. Matanya melirik ke sana kemari mencari wanita yang beberapa hari ini tidak bisa ia temui, bahkan untuk menanyakan kabar wanita itu saja sudah tidak bisa karena nomor wanita itu yang terus berada di luar jangkauan jika dihubungi. Di mana Vina? Bukannya Vina selalu masuk pagi? Batin Devan bertanya-tanya. Di saat Devan celingak-celinguk mencari Vina, tiba-tiba Tiara datang menepuk pundaknya. Devan, ayo ke ruanganku. Ah, iya, pasrah Devan. Sebenarnya Devan mau ke sini hanya untuk mencari Vina, bukan untuk berurusan dengan Tiara. Di dalam ruangan, duduk dulu Devan, ucap Tiara lalu pergi, mengambil kaleng soda dari kulkas mini yang ada di ruangannya. Minum dulu, lanjut Tiara menyodorkan kaleng itu. Lalu duduk tepat di samping Devan. Mereka duduk sangat dekat hingga membuat Devan risih. Terima kasih, balas Devan sambil bergeser, memberi jarak di antara mereka. Tidak lama Tiara juga bergeser mendekat pada Devan sambil tangannya mengelus-elus paha lelaki itu. Cepat-cepat Devan berdiri, sepertinya aku harus segera kembali ke kantor. Devan lalu keluar dari ruangan itu tanpa mau mendengar bujukan Tiara yang ingin Devan tinggal lebih lama. Di luar Devan masih sempat-sempatnya melirik ke sana kemari mencari keberadaan Vina. Devan pun menghampiri salah satu pelayan yang ada di sana. Permisi,
Apa boleh saya bertanya? Apa ada salah? Satu teman kerja kalian yang pindah shift dari pagi ke malam. Oh iya ada pak, katanya ada urusan keluarga jadi. Dia minta tukar shift dengan teman saya yang itu. Jawab pelayan itu sambil menunjuk salah satu pelayan yang lain. Oke, terima kasih. Balas Devan lalu keluar dari butik itu. Vina pasti pindah shift. Tapi urusan apa yang Vina lakukan hari ini? Kata Devan dalam hati. Aku akan kembali nanti malam. Gumam Devan. Bertekad, Devan pun kembali ke perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Sementara di dalam, Tiara tampak senyum-senyum. Tidak jelas. Devan pasti mulai menyukaiku. Ucap Tiara. Dengan pedenya. Sebentar lagi statusku akan berganti menjadi Nyonya Devan. Aku tidak sabar menunggu hari itu. Tiba, sambung Tiara dengan bangganya. Tiara beranjak dari duduknya lalu pergi ke meja kerjanya untuk menyelesaikan beberapa rancangan. Untuk pesanan pelanggan, malam telah tiba. Saat Tiara akan bersiap-siap pulang, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Aku akan menjemputmu. Bunyi pesan teks yang ternyata dari Devan. Devan hari ini benar-benar memperlakukan aku seperti putri. Sangat perhatian. Batin Tiara senang. Baiklah, aku tunggu sayang. Balas Tiara. Sementara di tempat lain, Devan yang menerima balasan pesan Tiara tiba-tiba merinding dibuatnya. Apalagi mengingat kejadian siang tadi, itu cukup membuatnya jijik. Berada dekat dengan wanita itu. Kalau bukan demi untuk melihat Vina, mana mau. Aku capek-capek mengantar jemput wanita itu. Cebik Devan kesal. Meskipun kesal, pria itu tetap pergi ke butik untuk menjemput Tiara. Sesampainya di sana, Devan langsung masuk ke butik. Bertepatan saat itu Tiara tengah berbicara pada para karyawannya. Karena besok kamu sudah kembali masuk pagi. Jadi kamu yang akan memegang kunci ini, Tita. Tiara pada salah satu karyawannya yang tadi sempat izin untuk pindah shift karena ada urusan di pagi hari. Devan tidak peduli dengan apa yang Tiara bicarakan pada karyawannya. Sekarang tujuan hanya satu, yaitu mencari Vina. Devan hanya ingin melihat Vina untuk mengobati kerinduannya. Beberapa hari ini, di mana Vina? Kenapa dari pagi aku tidak melihatnya di sini? Vina, kamu di mana? Izinkan aku untuk melihatmu. Sebentar saja. Devan melamun memikirkan Vina. Beberapa hari ini Devan tersiksa ingin melihat Vina. Beberapa kali Devan mencoba menahan itu tapi tetap tidak bisa. Rasa rindunya terus bertambah dan bertambah hingga membuat Devan tidak bisa tidur karenanya. Devan bahkan baru-baru ini pergi ke apotik hanya untuk membeli obat tidur untuk membantu masalah tidurnya. Sayang, kamu sudah datang. Suara Tiara membuat Devan tersadar dari lamunannya. Semua pelayan yang ada di sana memperhatikan mereka berdua. Bahkan ada yang berbisik-bisik. Entah membicarakan apa. Ayo aku antar kamu pulang, balas Devan dengan raut wajah kecewa karena tidak menemukan apa yang ia mau. Kita singgah makan ya, aku belum makan malam. Kata Tiara lagi sambil meraih tangan Devan untuk ia genggam dan pamerkan pada karyawannya. Perlahan Devan menepis tangan Tiara sambil menolak halus permintaan Tiara tadi. Maaf Tiara, aku capek dan ingin cepat istirahat. Kamu makanlah di rumah nanti. Karena penolakan Devan tadi, semua karyawan Tiara saling menatap dengan bibir terkatup, menahan senyum. Sementara Tiara, wanita itu berusaha bersikap biasa saja atas penolakan Devan walaupun dalam hati Tiara kesal dan malu. Devan pun berjalan duluan meninggalkan Tiara ke mobil. Jangan lupa matikan semua lampu, lalu kunci pintunya. Ujar Tiara pada karyawannya lalu pergi. Menyusul Devan ke mobil. Dalam perjalanan mengantar Tiara pulang. Karyawanmu sepertinya kurang, kenapa tidak ditambah saja? Tanya Devan mencoba memancing Tiara untuk membahas tentang semua karyawannya. Aku memang sedang mencari karyawan baru.
Karena salah satu karyawanku ada yang resign. Jawab Tiara santai. Resign. Beo Devan. Memang kenapa dia resign? Lanjut Devan. Semakin penasaran. Apa itu Vina? Katanya sih dia mau kembali ke kampung untuk merawat ayahnya yang sudah tua. Bodoh memang. Sudah bagus dapat pekerjaan di kota malah pulang ke kampung. Mau kerja apa dia di sana selain jadi petani atau pembantu di rumah orang-orang? Memang di mana kampungnya? Devan masih mencoba mengorek informasi dari Tiara. Belum ada info spesifik yang mengatakan kalau itu Vina. Aku tidak tahu dan tidak akan pernah mau tahu. Tidak penting juga. Jawab Tiara angkuh. Tapi kerjanya bagus. Tanya Devan lagi. Bagus. Vina itu kerjanya bagus, disiplin juga. Tapi, tidak tahu kenapa setiap kali melihatnya, ada rasa tidak suka dalam hatiku. Dengan gamblangnya, Tiara menjawab. Devan membulatkan matanya kaget. Jadi Vina sudah keluar. Apa sebegitu marahnya? Vina sampai pergi dari kota ini. Bersambung, nantikan di episode selanjutnya. Makasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa makan dan minum. Sekian dari Mimin.